Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil majid, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah ayat surat Al-Hajj ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Surat Al-Hajj ayat 46. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan musibah terbesar yang Allah timpakan kepada seorang hamba, yaitu matinya hati. Allah mengatakan, tidaklah mereka berjalan di muka bumi sehingga mereka memiliki hati yang dapat memahami dan telinga yang dapat digunakan untuk mendengar. Sesungguhnya fa innaha la ta'mal absar, Allah Subhanahu wa taala tidak membutakan mata kepala mereka. Allah tidak membutakan mata kepala mereka, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membutakan mata hati mereka. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi yang Allah matikan adalah hati yang ada di dalam dada. Kehidupan hati adalah sesuatu yang sangat penting bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Di dalam sekerat daging, di dalam tubuh ini ada sekerat daging yang apabila baik dia maka baik seluruhnya, jika rusak maka rusak juga seluruhnya, ala wahiyal qalb. Sekerat daging yang dimaksud itu adalah hati. Seorang mukmin memperhatikan selalu dan senantiasa memperhatikan kehidupan hati mereka. Ini lebih penting daripada sekedar kehidupan jasmani. Untuk jasmani, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya, yang muslim maupun yang kafir, yang taat maupun yang maksiat, yang baik maupun yang jahat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi Allah ini melainkan Allah telah jamin rezekinya. Seorang tidak perlu mengkhawatirkan rezekinya karena Allah sudah tulis dan jamin. Baik orang itu muslim maupun non muslim, tidak ada keistimewaan dan perbedaan di sini. Semuanya sama. Maka kita lihat orang-orang yang kufur, engkar sekalipun kepada Allah,
tetap dapat rezeki jasmani. Mana lagi yang lebih ingkar dan kufur daripada Fir'aun? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikannya kerajaan, kekayaan, kemewahan. Bahkan dia banggakan istananya, wa hadhil anharu tajri min tahti. Dan sungai Nil ini mengalir di bawah telapak kakiku. Maksudnya adalah istana Firaun ini terletak di atas sungai Nil. Demikian juga Qarun, Haman, Namrud dan banyak lagi orang-orang yang zalim, kufur, ingkar kepada Allah. Tapi Allah beri dunia rezeki yang melimpah ruah. Kalau makan dia pun kenyang. Walaupun dia kafir kepada Allah, untuk jasmani Allah semua sudah jamin rezekinya. Enggak ada beda antara muslim dan kafir. Tapi untuk rezeki rohani atau rezeki hati ini tidak diberikan kepada semua orang, hanya kepada orang-orang yang Allah pilih. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah, yang itu merupakan rezeki hati. Seorang hamba terbuka hatinya untuk menerima kebaikan, kebenaran, untuk menjalankan kebaikan dan menerima perkara yang ma'ruf, menegakkan keadilan dan menghindari kezaliman. Tidak semua hati terbuka untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak dapat memberikan rezeki hati ini kepada siapa yang engkau kehendaki. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah rezeki hati ini bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya ini adalah hamba-hamba pilihan yang dipilih Allah untuk dibukakan hatinya menerima kebenaran. Tidak Allah butakan hatinya sehingga tidak dapat melihat kebenaran dan tidak dapat menerimanya. Oleh karena itu kehidupan hati itu jauh lebih penting daripada sekedar kehidupan jasmani. Maka sungguh sangat rugi dan sungguh sangat bodoh orang-orang yang hanya mempedulikan kehidupan jasmani tapi tidak mempedulikan kehidupan hatinya. Ada satu ungkapan yang sangat keras dan tegas dari seorang imam, yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, barang siapa yang pikirannya, barang siapa yang perhatiannya, barang siapa yang kepeduliannya hanyalah apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilainya tidak lebih dari apa yang keluar darinya. Silakan dimaknai sendiri apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i ini. Maka dari itu para salaf dahulu, para ulama, sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang saleh sebelum kita begitu dan sangat memperhatikan kehidupan hati, karena dia adalah kunci. Orang yang mati jasadnya mungkin akan selesai kejahatannya. Seiring dengan matinya jasad dan jasmani itu, dia enggak bisa buat apa-apa lagi. Mungkin dia selamat dari kejahatannya, dia enggak bisa buat jahat lagi. Selesai kejahatannya. Akan tetapi orang yang mati hatinya tapi jasmaninya dikasih hidup, ini musibah. Karena kejahatannya tidak akan berhenti, bahkan mungkin malah menjadi-jadi seiring dengan matinya hati. Begitulah bahayanya mati hati, lebih berbahaya daripada matinya jasmani. Maka kita lihat hukuman yang terberat yang Allah berikan kepada seorang hamba, bukanlah Allah buat buta matanya, enggak. Artinya Allah kurangi jasmaninya, tidak. Babak belur wajahnya, enggak juga. Bahkan mungkin dia gembur, makmur jasmaninya. Tapi hukuman yang terberat yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah Allah matikan hatinya, sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Tanda-tanda matinya hati adalah hati itu tidak mempan lagi untuk diberi nasihat. Hati tidak mempan lagi diberi wejangan. Dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dapat memahaminya. Diperlihatkan kepadanya mukjizat, diperlihatkan kepadanya ayat, dia tidak menghiraukannya. Seperti itulah yang dialami oleh Firaun.
Banyak ayat-ayat Allah, mukjizat-mukjizat yang Allah tunjukkan kepadanya melalui Nabi Musa alaihi salam. Tapi apakah itu membuat hati Fir'aun luluh dan dia menerima dakwah Nabi Musa? Tidak. Karena Allah matikan hatinya. Kita tahu bagaimana kejahatan Fir'aun ini, membunuh kalangan laki-laki dari kalangan Bani Israel dan membiarkan perempuan mereka hidup. Dan banyak lagi kejahatan-kejahatan Fir'aun ini sampai dia mengaku Tuhan. Kezaliman-kezaliman dan kejahatan-kejahatan inilah yang membuat hatinya mati, dan itulah hukuman terberat yang Allah berikan kepadanya. Dan dia baru mau beriman. Ini sungguh sangat menyesakkan dadanya, yaitu ketika dia sudah melihat kematian di depan matanya. Nyatalah baginya mana yang benar dan mana yang salah, tapi tidak ada jalan untuk kembali karena taubatnya tidak lagi diterima, karena nyawanya sudah sampai di kerongkongan. Sungguh sangat menyesakkan hati ketika seorang ingin beriman namun imannya tidak diterima lagi. Itulah hukuman terberat yang Allah berikan kepada Fir'aun. Demikian juga kepada orang-orang zalim di muka bumi ini. Kalau kita lihat banyak orang-orang zalim berbuat kejahatan, kerusakan di muka bumi. Inginnya kita, Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab sekeras-kerasnya bagi mereka di dunia, tapi ternyata mereka aman-aman saja. Bahkan mungkin dunia mereka dapatkan. Orang-orang zalim di muka bumi ini, mungkin kita berharap kenapa Fir'aun ini tidak dimatikan saja sama Allah jauh-jauh hari. Itu bukan perkara sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah untuk menghabisi orang-orang zalim di atas muka bumi ini. Tapi ketahuilah, bukan itu siksa yang terberat bagi mereka. Siksa yang terberat bagi orang-orang zalim di muka bumi ini adalah Allah matikan hatinya. Dia tidak kunjung beriman sampai dia menemui ajalnya, sampai malaikat maut hadir di depannya. Barulah dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Barulah dia sadari segala kesalahannya, tapi itu tidak berguna lagi. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka kita harus terus untuk memeriksa dan menjaga kesehatan dan kehidupan hati kita, karena itulah dia kuncinya. Nabi mengatakan, jika dia baik maka baik seluruhnya, jika rusak maka akan rusak seluruhnya. Fa'tabiru ya ulin nuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Contoh lain, orang yang Allah matikan hatinya dan dia tidak bisa menerima hidayah dan kebenaran, dan namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Dari sekian banyak orang-orang yang hidup di zaman Nabi yang perlu dimasukkan namanya di dalam Al-Quran, tapi hanya ini yang dimasukkan, dan bahkan menjadi nama sebuah surat, yaitu Al-Lahab, Abu Lahab, yang Allah Subhanahu wa taala vonis dia akan masuk api neraka. Saya seladar naron data lahab, dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Perlu kita ketahui bersama bahwa Abu Lahab ini adalah orang yang sangat memusuhi Nabi. Dialah orang yang melarang dibacakan Al-Quran di kota Mekah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surat, dan surat ini adalah surat yang diturunkan di kota Mekah ketika dia masih hidup. Dan Abu Jahal ini selalu menghalangi dakwah Nabi SAW. Kalau Nabi mengatakan A, maka dia akan mengatakan sebaliknya. Dan satu keinginan besar dari Abu Lahab ini adalah membuktikan bahwa Nabi itu dusta. Dia mencari cara dan jalan untuk membuktikan bahwa Nabi itu dusta. Momen terbesar yang dia pakai adalah ketika Nabi menceritakan kisah Isra dan Mi'raj.
Maka Abu Lahab ini muncul di tengah-tengah manusia dan menyampaikan bahwa Nabi Muhammad telah berdusta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mukjizatnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mensifatkan Baitul Maqdis itu dengan tepat. Banyak orang-orang yang terpengaruh hingga murtad di masa itu, di kala itu. Ini Abu Lahab. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan surat, yaitu surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia akan binasa. Dan dia divonis masuk neraka. Saya selana ronda talahab. Dan pada saat itu dia masih hidup. Abu Lahab ini mati ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, yaitu tahun kedua Hijriah. Artinya banyak waktu bagi Abu Lahab untuk membuktikan Nabi itu salah, yaitu dengan beriman kepada Allah, masuk Islam. Otomatis surat itu batal dengan sendirinya, karena Allah vonis neraka, ternyata Abu Lahab masuk Islam. Tapi itu tidak terjadi. Padahal banyak waktu bagi Abu Lahab ini untuk membuktikan bahwa Nabi itu salah, Nabi itu dusta. Tapi itu tidak dilakukan oleh Abu Lahab sampai dia mati. Itu ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Apa yang terjadi pada Abu Lahab ini? Allah Subhanahu wa taala mematikan hatinya sehingga dia tidak mau beriman bagaimanapun caranya. Inilah hukuman terberat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Ketika hati itu mati, dia tidak bisa lagi untuk melihat kebenaran, walaupun kebenaran itu didatangkan ke hadapannya seterang matahari di siang bolong. Oleh karena itu periksalah kesehatan hati kita, kehidupan hati kita. Salah satu tanda matinya hati adalah hati itu tidak lagi mempan untuk menerima nasihat. Artinya hati itu sudah tertutup, bahkan mungkin sudah tertelungkup, sehingga tidak bisa untuk melihat kebenaran, untuk melihat hidayah, tidak bisa untuk mendengarkan nasihat, tidak bisa untuk mendengarkan ilmu, selalu gelisah ketika kebenaran disampaikan kepadanya, walaupun dalam hatinya sebenarnya dia tahu itu benar dan ini salah. Dalil-dalil sudah didatangkan kepadanya secara jelas, namun dia tidak kunjung bisa menerimanya. Inilah tanda matinya hati seseorang. Apa penyebab matinya hati? Yaitu dosa yang terus-menerus dilakukan. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa setiap kali seorang hamba berbuat dosa, maka akan dibintikkan titik hitam pada hatinya. Jika dia bertaubat maka akan terhapus. Namun jika dia pertahankan dosa itu, maka titik itu akan ditambah setiap kali dia berbuat dosa. Hatta ta'lu wa qalbuh, hatta ta'lu wa qalbahu, hingga titik hitam itu memadati dan memenuhi hatinya, hingga menjadi hitamlah hatinya dan dia tidak bisa lagi menggunakan hatinya. Dia tidak lagi bisa untuk menerima dan melihat kebenaran, tidak bisa melihat kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dengan mudah menolaknya. Maka kita berlindung kepada Allah dari matinya hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati kita semua. Oleh karena itu, penuhilah gizi hati, dan gizi hati itu adalah ilmu. Selalulah mendengarkan nasihat dan latihlah hati untuk bisa menerima nasihat walaupun itu berat, karena disitulah hati kita bisa kita asah dan kita hidupkan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang jernih, hati yang salim, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man atallaha biqalbin salim yauma la yanfa'u malun wala banun. Ingatlah hari ketika tidak bermanfaat anak maupun harta, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.